Halo Genius, seingat gue, sejak dari awal berdiri, seingat gue nih ya, OnePlus itu kayaknya nggak pernah ya ngeluarin smartphone seawal ini. Bener-bener di start of the year. Januari. Ini udah keluar nih, sekarang OnePlus 10 Pro. Gini, OnePlus 9 Pro tuh gue sempat pakai jadi daily driver sekitar sebulan tahun lalu di 2021. Terus gue tuh suka ya, cuman ada beberapa hal yang memang mengganjal. Pertama, soal desainnya yang asli bener-bener generik banget ya kan, generik banget secara desain. Ya warnanya bagus sih, tapi maksudnya desainnya aja gitulah, jadi ya, boring ya, boring aja gitu. Terus juga soal triple 8 yang waktu itu ya throttling. Terus juga sempat ada kasus kan, di throttling di background segala macam dan lain-lain. Dan yang terakhir mungkin ya apa ya, kameranya kali ya, kameranya standar aja walaupun despite pakai embel-embel Hasselblad. Nah, apakah di OnePlus 10 Pro ini segala kekurangannya itu udah diatasi? Ya, by no means ini bukan review ya, kita cuma mau kasih glimpse aja buat kalian perbedaannya OnePlus 10 Pro dan juga OnePlus 9 Pro. Nanti for reviewnya bakal ada lagi, tenang aja. Secara look mungkin kita berdua ya lebih suka sama OnePlus 10 Pro. Tapi beberapa hal yang perlu dinotis, secara warna hijau itu yang pertama kami lebih suka sama warna hijaunya dari OnePlus 9 Pro yang lebih solid, lebih premium, lebih elegan gitu kesannya ya. Lebih hijaunya lebih deep gitu ya. Lebih deep, lebih nggak mantul-mantul cahaya. Karena kalau lo lihat ya, hijaunya di sini tuh lebih gelap, terus juga lebih solid, terus finishingnya ya gini doang, matte gini, terus di tangan juga ya biasa aja. Sedangkan kalau di OnePlus 10 Pro ini kayak ada apa ya, bahasa Inggrisnya sih sunblast finish. Ini bisa dibilang kayak glitter gitu, jadi rada lebih mantul cahaya dan hijaunya juga lebih terang di sini. Secara look OnePlus 10 Pro ini benar-benar berkarakter ya, khususnya dengan kamera bumpnya ini yang luber dari frame samping begini. Seingat gue dulu yang kayak begini memulai tren ini adalah S21 Ultra ya. Sedangkan OnePlus 9 Pro yang bikin dia looknya biasa dan kayak murah ya, kamera bumpnya yang begitu aja gitu loh. Secara form factor ini kurang lebih sama, terus secara berat juga cuman beda kurang lebih 3 gram doang. Dan kalau kalian lihat yang OnePlus 10 Pro itu atasnya flat, sedangkan dia atas bawah itu tetap bulat. Terus kalau kita balik ke depan ngomongin layarnya ya, secara spek tuh sebenarnya mirip. Resolusinya QHD+, layarnya juga 6,7 inch. Bedanya OnePlus 10 Pro itu udah LTPO yang generasi kedua. Ya, jelas Super AMOLED ya. Perbedaan selanjutnya, OnePlus 10 Pro udah diproteksi oleh Gorilla Glass Victus. Kalau yang 9 Pro tuh Gorilla Glass 5 atau 6 gue lupa. Ya tapi sih intinya di mata 11-12 aja lah. Kita nggak bakalan bisa ngebedain segitunya unless kita ngelihat speknya. Masuk ke performance, jelas ya, seperti kita udah beberapa kali coba, Snapdragon 8 Gen 1 adalah perbaikan yang lumayan berasa daripada Snapdragon 888 yang kami kurang suka di tahun lalu. Kalau kita lihat dari benchmark, 3D Mark aja nih, dari nilai maksimal jauh lebih gede 8 Gen 1 yang ada di OnePlus 10 Pro. Nah, itu kan benchmark, tapi kalau dipakai gaming gimana? Kalau kita main Genshin Impact misalnya ya, itu masih playable, nggak stutter, walaupun udah throttling sebenarnya. Kalau mau lebih smooth, walaupun ya nggak 60 FPS juga, naikin settingan gaming jadi pro gamer itu ngebantu. Batas suhunya tuh naik dari 41 jadi 45 derajat, dan FPS-nya itu berasa di mata lebih stabil. Terus buat gaming-gaming casual lain ya, handphone-handphone sekarang itu spesifikasinya yang flagship udah overkill lah ya, fine-fine aja. RAM juga dua-duanya sama-sama 12 GB. Jadi nggak ada masalah sekali untuk multitasking gonta-ganti aplikasi.
Oke, next kameranya, ya kan. Spesifikasi kamera kalau kita lihat itu untuk OnePlus 10 Pro itu menggunakan kamera utama 48 megapiksel IMX789 f1.8, laser autofocus udah menggunakan OIS. Terus untuk ultra wide-nya udah pakai kamera 50 megapiksel JN1 ISOCELL dari Samsung. Sedangkan untuk telefoto dia 8 megapiksel OIS PDAF 3,3 kali optical zoom. Dan lucunya, spek di OnePlus 9 Pro nggak jauh berbeda sebenarnya dengan OnePlus 10 Pro. Mainan telefotonya sama persis. Bedanya di ultrawide 50 megapiksel IMX766 di OnePlus 9 Pro. Terus juga FOV-nya cuma 123 derajat. Nah, ultrawide di OnePlus 10 Pro ini bedanya dia bisa sampai 150 derajat. Ya, dua opsi men. Ada 150 derajat dan juga 110 derajat. Yang kalau 150 derajat itu distorsinya nggak dibenerin, ada efek fisheye-nya gitu ya. Jadi kayak sok-sokan kayak action camera kayak GoPro gitulah. Yang gue sayangkan di OnePlus 10 Pro adalah tidak adanya macro mode sama sekali. Karena jarak fokus di lensa ultrawide-nya tuh cukup jauh, men. Kan biasanya gitu ya, kalau misalnya ada smartphone yang punya macro mode tapi dia nggak punya lensa makro, biasanya dia pakai lensa ultrawide-nya. Itu jarak fokus itu dikit, deket banget. Jadi bisa jadi kamera makro juga, kalau ini nggak bisa. Ya, ini sih jauh, gue coba begini aja udah fokus sih. Selfie 32 megapiksel di OnePlus 10 Pro, terus tinggal dibagi dua aja untuk dapetin yang OnePlus 9 Pro. 32 megapiksel versus 16 megapiksel. Ada orang-orang yang bilang, kameranya sama aja, nggak ada upgrade berarti. Itulah kalau terlalu fokus sama spek di atas kertas. Memang mudah judge dari situ, padahal untuk hasilnya gue overall melihat ada peningkatan. Di good lighting condition, sharpness di OnePlus 9 Pro terlihat kalah dari OnePlus 10 Pro yang jauh lebih tajam. Walaupun begitu bisa di-argue ini adalah hasil dari natural sharpness yang lebih baik dikombinasikan dengan algoritma sharpening yang lebih agresif. Yang berasa banget adalah di indoor lighting. Dengan mode auto, OnePlus 10 Pro bisa menghasilkan gambar yang lebih detail. Walaupun di beberapa situasi mungkin kita merasa OnePlus 10 Pro butuh adjustment lebih lanjut dari sisi warna dan representasi exposure yang lebih sesuai dengan kondisi asli. Masuk ke kondisi yang lebih gelap, auto di OnePlus 10 Pro jauh lebih bisa kepake dibandingkan auto di OnePlus 9 Pro yang soft dan kekurangan detail. Nyalain night mode, perbedaannya lebih ketara lagi karena OnePlus 9 Pro warnanya jadi super aneh dan nggak natural sama sekali. Walaupun begitu, lagi-lagi OnePlus 10 Pro seharusnya di-adjust lagi nih kontrasnya karena jadi pekat banget shadownya. Buat kamera selfie, baik OnePlus 10 Pro maupun OnePlus 9 Pro itu perekaman maksimalnya di 1080p doang sayangnya. Belum bisa 4K, harusnya real flagship bisa 4K ya. Untuk videonya juga ada peningkatan banget nih. Oke lah, opsi videonya sama-sama ada 8K, 4K 120, 4K 60, dan lain-lain. Tapi lihat image quality videonya dong di 4K 60fps ini, bagai langit dan bumi. OnePlus 10 Pro lebih detail dan terang. Soal stabilisasi sih dua-duanya sama-sama bagus ya. Selain itu, fitur-fitur kamera di OnePlus 10 Pro itu sebenarnya banyak lah ya, nanti aja lah kita bahas secara lengkap di full reviewnya yang coming soon. Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjut, ada yang mau lewat. Buat yang suka nanya, K2G kalau jual beli HP second di mana? Pastinya di Teman Ponsel. Trusted seller, reputasi bagus, dan yang punya sohib gue sendiri. Barang-barangnya lengkap, nggak cuma HP doang, tapi banyak gadget-gadget menarik lainnya. Mau yang mainstream, anti-mainstream, ada semua. Teman Ponsel nggak hanya available di Tokopedia, tapi di Shopee, Bukalapak, dan Akulaku. Jangan lupa juga follow sosmednya Teman Ponsel di IG, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk dapat update terkininya. Gas guys! Sekarang ngomongin baterai dan charging. Di 2021 banyak smartphone triple 8, Snapdragon triple 8 itu yang boros men. Gue kurang suka lah pokoknya. Gue kan suka smartphone yang irit baterai. Kalau bisa nggak bisa habis baterainya. Nggak bisa habis baterainya, ya kan? Nah, terus triple 8 tuh lumayan boros. Tapi seingat gue pada saat itu OnePlus 9 Pro adalah salah satu yang sebenarnya cukup irit karena ya itu ya skandal waktu itu jalan yang mereka tempuh. Nah, jalan yang mereka tempuh di mana dia ngelimit performance sebenarnya untuk menghemat baterai dan menjaga suhu, which itu pada saat itu gue fine. Nah, di OnePlus 10 Pro ini ada peningkatan. Yang pertama dari sisi chipsetnya yang lebih hemat daya memang. Yang kedua, memang ada peningkatan kapasitas baterai 500 mAh dari 4500 jadi 5000 mAh. Jadi otomatis ya hasilnya ya
lebih hemat gitu. Ngomongin soal baterai, nggak bisa kita pungkiri soal charger juga. Ini yang 10 Pro dapatnya 80 watt, sedangkan yang 9 Pro dapatnya 65 watt. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan antara 65 watt charging di sini dengan 80 watt charging di situ, karena perbedaan 15 watt itu nggak terlalu ngaruh, karena kan di sini juga dikasih ekstra baterai tadi. Kita udah ngecharge pakai OnePlus 10 Pro tuh kira-kira makan waktu sekitar 30-40 menit, which itu adalah exactly sama yang kita dapetin di OnePlus 9 Pro. Jadi ya angkanya keren lah 80 watt. Kalau buat wireless charging sih keduanya ini bisa sama-sama 50 watt men ya, dengan charger yang mendukung, dan kurang lebih ngecasnya itu sekitar 50 menit. Ya taruhlah sejam. Untuk OS, karena OnePlus 10 Pro kami ini adalah keluaran China, jadi menggunakan color OS-nya punya si Oppo. Sedangkan yang OnePlus 9 Pro ini yang udah versi global, dia makanya Oxygen OS. Ya secara umum makin kesini keduanya itu feel-nya mirip-mirip aja, fiturnya juga mirip-mirip aja. Kami nggak punya komplain. Paling ada sedikit perbedaan di di stylenya. Kalau di Oxygen OS tuh sedikit lebih minimalis, sedikit lebih simple. Itu pun ya sedikit doang sih. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur lain yang nggak kalah penting sebetulnya. Yang pertama adalah soal speaker. Gue tuh merasa ini berdua tuh mirip ya, tapi gue ngerasa lebih bulat aja di OnePlus 9 Pro. Terus next juga soal vibration motor sama-sama enak. Kayaknya soal yang satu ini memang OnePlus udah handal ya. Terus dua-duanya juga udah pasti lah ya pakai in-display fingerprint yang super cepat. Soal IP rating di unit OnePlus 10 Pro varian Cina kami ini belum ada. Tapi bukan berarti dia nggak tahan air ya. Probably belum keluar aja sertifikasinya untuk yang rilisan Cina. Kenapa ya? Karena di OnePlus 9 Pro yang ini yang global udah ada IP ratingnya. Jadi kita tunggu aja nanti yang global rilisnya. Mudah-mudahan sudah ada IP ratingnya untuk OnePlus 10 Pro. Buat kalian yang tertarik pengen beli OnePlus 10 Pro, kalian bisa langsung cuci mata ke link Tokopedia-nya Apple Tree yang udah kami taruh di deskripsi. Oke, OnePlus 10 Pro. Ya, kalau kami perhatikan dari first impression ini, overall ini adalah incremental upgrade dari generasi yang sebelumnya. Mereka pengen nyoba ngasih desain yang lebih fresh, kemudian prosesornya juga lebih baik. Kemudian dari first impression kami lagi-lagi itu hasil kameranya khususnya yang utama ada improvement yang cukup signifikan. Nah itulah problemnya. Banyak orang tuh terlalu terjebak dengan speknya mirip, dibilang dikira hasilnya bakalan juga mirip, padahal belum tentu kan. Buktinya ya ini OnePlus 9 Pro dengan OnePlus 10 Pro, hasil fotonya terutama itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Lagi-lagi akan kita konfirmasi nanti di video full review yang akan datang. Oke, OnePlus 10 Pro jangan lupa nanti tunggu full reviewnya di channel YouTube K2G. Gue Satish, gue Lesa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.